Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam renungan harian dari HKBP Batam. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji Dia. Kita bernyanyi. Kita berdoa. Kami berterima kasih kepadamu Bapa untuk kesempatan saat ini kami masih boleh kembali mendengarkan suara Tuhan lewat firman yang akan disampaikan dalam renungan harian ini. Tuhan biarlah roh-Mu yang kudus menyertai setiap kami anak-anak-Mu sehingga kami boleh mengerti akan maksud Tuhan. Terpuji Engkau Bapa di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan yang menyapa kita sebagai renungan sepanjang hari ini Selasa 21 Februari 2023, yaitu yang terambil dalam 3 Yohanes pasal 1 ayat 4. Begini firman Tuhan. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Dalam bahasa Batak dikatakan, Odolas nirohakuna ubulun, molo hubege di parangehon aka anakoku hasitongani. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang tua tentu saja berharap dan berupaya agar anak-anaknya dapat membanggakan hatinya, dapat membawa sukacita di tengah-tengah keluarga. Dan hal yang paling membanggakan, membuat sukacita bagi orang tua biasanya adalah ketika melihat anaknya memiliki perkembangan pertumbuhan yang sungguh bagus, yang cerdas, berprestasi di dalam pendidikannya. Dan ketika anaknya sudah dapat menyelesaikan pendidikannya, dia juga bisa memiliki pekerjaan atau karir yang cukup bagus. Saudara-saudara sekalian, memang kebanyakan kita menempatkan sukacita kita, kegembiraan kita itu berdasar pada berkat-berkat yang kita terima di dalam kehidupan kita setiap hari. Katakanlah hal-hal yang bersifat materi, hal-hal yang sifatnya membanggakan hati kita dalam kehidupan kita sebagai manusia. Saudara-saudara, tidak salah jika kita bersukacita atas hal-hal berkat-berkat secara materi, berkat-berkat duniawi yang kita terima dalam kehidupan kita ini. Tentu setiap kita menginginkan itu, berharap akan mendapatkan kesuksesan, keberhasilan seperti harapan orang tua dari anak-anaknya tadi. Dan kita juga harus berupaya untuk itu. Semua itu adalah bagian dari berkat Tuhan. Ketika kita mendapatkan sebuah keberhasilan, kesuksesan dalam usaha, dalam pendidikan, dalam karir, dan lain sebagainya, itu adalah berkat-berkat Tuhan yang patut
kita syukuri dan tentu kita bangga menerima itu. Dan kita juga harus berupaya supaya kita boleh mendapatkan berkat-berkat tersebut dalam kehidupan kita di dunia ini. Namun saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita juga perlu belajar bahwa sukacita kita janganlah hanya terletak pada hal-hal tersebut. Kita tidak boleh hanya bersukacita hanya pada hal-hal yang sifatnya lahiriah dalam kehidupan jasmani ini. Tetapi mari kita belajar juga untuk menempatkan sukacita kita, mensyukuri atas hal-hal yang sifatnya rohania. Itu yang bisa kita pelajari saudara-saudara sekalian dari nats firman Tuhan hari ini. Sebagaimana Rasul Yohanes dalam suratnya kepada anak rohaninya yang bernama Gayus. Ia mengatakan betapa baginya sukacita yang paling besar adalah ketika ia mendengar bahwa anak-anaknya hidup dalam kebenaran. Saudara-saudara sekalian, kalau Rasul Yohanes menyatakan kegembiraan sukacita yang paling luar biasa, dia bukan mau mengatakan sukacita atas berkat-berkat secara jasmani lahiriah. Sebagaimana tadi yang saya katakan, kebanyakan orang sukacitanya berdasarkan hal-hal tersebut. Tapi yang Rasul Yohanes katakan adalah dia begitu berbangga hati, bersuka hati. Ketika dia tahu, dia mendengar bahwa anak yang dikasihinya, anak rohaninya, Gayus, benar-benar hidup di dalam kebenaran. Ketika dikatakan hidup di dalam kebenaran, itu artinya hidup bertumbuh di dalam Tuhan. Itu artinya menunjukkan kualitas hidup yang benar-benar menunjukkan hidup sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, yang sikap perilakunya benar-benar berada di dalam kebenaran. Saudara-saudara sekalian, kita juga mau diajak bagaimana kita belajar untuk bersukacita bukan hanya atas berkat-berkat secara jasmani lahiriah, dan kita berjuang hanya untuk mencari berkat-berkat yang terkait dengan kebutuhan jasmani lahiriah kita saja. Tetapi kita mari belajar, kita juga perlu merindukan, mengupayakan bagaimana kita memiliki kehidupan rohani yang baik, yang bertumbuh sebagaimana yang disyukuri, yang menjadi dasar sukacita dari Rasul Yohanes tadi. Saudara-saudara sekalian, mari firman Tuhan hari ini mengingatkan kita supaya kita juga boleh memberikan perhatian kita yang seimbang, upaya kita yang seimbang di dalam mencari hal-hal yang penting bagi kehidupan lahiriah kita, jasmani kita. Dan kita juga perlu untuk mengimbanginya dengan mengupayakan hal-hal yang penting bagi pertumbuhan rohani kita, agar kita hidup benar-benar seturut dengan kehendak Allah, berada di dalam kebenarannya. Dan mari kita bersukacita atas pertumbuhan, perkembangan yang terjadi di dalam kehidupan rohani anak-anak kita, sebagaimana Yohanes bersukacita atas pertumbuhan rohani anak rohaninya. Mari saudara-saudara sekalian, sebagai orang tua kita perlu memberi perhatian kita bagaimana supaya anak-anak kita belajar bertumbuh menjadi orang-orang yang tidak hanya mencari kepintaran, hikmat dari dunia, tetapi mereka juga mencari hikmatnya dari Allah. Tidak hanya bertumbuh menjadi orang-orang yang memiliki kepintaran secara intelektual, tetapi juga menjadi orang-orang yang memiliki hikmat surgawi, yang memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Yang tentu itu akan melahirkan sebuah karakter yang baik
kejujuran, cinta kasih di dalam kehidupan anak-anak kita. Mungkin Tuhan menitipkan kepada kita orang-orang yang harus kita bimbing, yang harus kita didik, yang harus kita tuntun dalam hidup kita ini. Mari kita juga punya kewajiban untuk berupaya mendidik mereka bertumbuh di dalam Tuhan. Mari sukacita tidak hanya sebatas sukacita karena berkat-berkat secara jasmani, tetapi kita perlu mencari sukacita karena hal-hal rohania. Bersukacita karena anak-anak kita, karena kehidupan kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami boleh semakin memperhatikan kehidupan rohani kami. Agar kami tidak hanya mencari hal-hal yang penting bagi kehidupan jasmani kami, lahiriah kami, dan meletakkan sukacita kami hanya berdasarkan berkat-berkat secara jasmani. Tetapi biarlah sebagaimana firman-Mu mengingatkan kami pada hari ini, kami boleh bersukacita terlebih lagi Tuhan atas segala berkat-berkat yang Tuhan berikan secara rohani bagi kami. Bapa di surga, kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan, kami benar-benar hidup di jalan yang Tuhan kehendaki. Kami tidak hanya mencari apa yang perlu bagi kebutuhan jasmani kami, tapi sepanjang hari ini juga biar kami boleh terus hidup melekat dengan Tuhan, agar kami benar-benar boleh semakin merasakan berkat-berkat rohani yang dari-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara-saudara sekalian terus hidup melekat dengan Tuhan. Dengan demikian kita akan terus semakin bertumbuh. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.